bahas tentang creative brief dan briefing proses. Kenapa ini penting? Karena saya juga paham nih, banyak teman-teman yang bekerja terutama di startup atau di company yang memang ada tim kreatifnya. Dan biasa dealing sama tim kreatif itu susah-susah gampang. Karena ya kadang orang bilang mereka emosional gitu, tapi mereka kreatif banget. Dealing sama desainer juga kita harus menginspirasi mereka. Makanya di episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa membuat sebuah creative brief yang menarik dan gimana kita bisa menginspirasi mereka. Tapi saya juga gak mau langsung ngajarin caranya, tapi saya mau kasih pemahaman terlebih dahulu nih, agar kita sama-sama paham sebenarnya creative brief itu apa sih dan apa yang harus kita siapkan sehingga kita juga bisa kasih yang terbaik buat kreatif. Dan guidelines itu kalau kita mau bikin tuh kayak gimana ya. Jadinya sepanjang pengalaman saya bekerja di creative industry, yang namanya creative brief itu banyak banget bentuknya karena tergantung sama perusahaannya, tergantung sama company-nya, tergantung sama culture orang-orangnya tuh seperti apa. Karena balik lagi, nggak ada satu format creative brief yang sempurna. Tapi creative brief yang bagus itu punya beberapa elemen yang menurut saya kadang-kadang kita suka lupa. Karena kita suka pusingin yang kayak, oh iya formatnya harusnya A, formatnya harusnya B, formatnya harusnya C. Jadinya kayak kita selalu kayak ngikutin, tapi kita nggak pernah tahu nih apanya ya bilangnya apa yang harus diisi. Makanya saya hari ini nggak akan kasih format baru, tapi saya akan kasih guideline isinya tuh seperti apa. Nanti apakah teman-teman pengen implementasikan itu di perusahaan teman-teman? Nah, tapi balik lagi, saya selalu percaya bahwa yang namanya creative brief itu tuh kayak springboard. Jadinya creative brief itu ketika kita datang ke kreatif itu tuh bukan sebuah mandatory bahwa apa yang kita arahin ke kreatif itu harus diturutin. Biasanya kita suka malas kayak udah strateginya kayak gini, udahlah kreatif bikin aja kayak apa yang gue mau. Gak bisa begitu, karena kalau menurut saya creative brief itu hanyalah permulaan. Ya, hanyalah permulaan. Jadinya kalau kita mau bikin sesuatu yang outstanding, yang keren, creative brief itu tuh kayak permulaannya. Ibaratnya kalau orang mau berenang, ya dia tuh kayak papan lompatannya. Itu yang membuat si perenang itu kan bisa berenang lebih jauh kan. Hanya itu. Jadinya itu bukan keseluruhan lombanya. Dan makanya kalau teman-teman tahu, saya selalu bilang creative brief itu tuh kayak Lego, kayak komponen-komponen Lego. Jadinya tugas kita adalah kita membangun strateginya, kita membangun creative directions-nya bareng-bareng sama desainernya teman-teman atau sama creative brief-nya teman-teman. Karena ya itu cuma sekedar Lego, kita yang harus bangun. Kalau kita udah bikinin di awal, buat apa ada tim kreatif? Iya dong. Kalau kamu udah tahu nih gambarnya mau kayak gimana, kamu udah tahu copywritingnya mau kayak gimana, buat apa ada tim kreatif? Ya, itu mindsetnya bahwa creative brief itu kita bawa ke tim kreatif agar kita bisa sama-sama bikin ya, sama-sama kita membuat sesuatu yang hebat dari situ. Dan itu harus singkat. Bisa nggak kita jelasin creative brief-nya dalam 5 menit? Karena buat saya creative brief itu adalah sebuah simplikasi, sebuah hal yang kita bikin simpel dari berbagai macam hal yang kompleks. Karena yang creative brief itu kan harus menjawab permasalahan bisnis, kita harus tahu konteks bisnisnya itu seperti apa, kita harus tahu audiensnya itu seperti apa. Makanya kita harus simplifikasi. Karena creative brief itu kalau kita kepanjangan,
malahan poin-poinnya akan hilang. Makanya checklist saya ketika bikin creative brief adalah bisa nggak dijelasin dalam 5 menit. Karena kalau kamu nggak bisa jelasin dalam 5 menit, artinya kamu nggak ngerti creative briefnya itu seperti apa. Ya. Dan makanya buat saya lebih tertarik untuk tahu 5 hal ini nih. Ketika saya melihat sebuah creative brief, ketika saya harus ngecek sebuah creative brief, dan ketika saya harus membuat sebuah creative brief. Jadi yang pertama, apa nih yang terjadi? What's currently happening? Kadang-kadang kita pun nggak tahu, oh yang lagi terjadi itu apa sih? Kita cuma disuruh bos kita buat bikin konten, tapi kita nggak ngerti yang situasi medan perangnya itu seperti apa. Ya, jadi satu, kita harus tahu dulu nih what's currently happening. Terus yang kedua, masalahnya tuh apa? Problemsnya. Kenapa dia butuh konten? Atau kenapa dia butuh kreatif? Masalahnya tuh apa yang harus di-solve? Karena kalau brief nggak ada masalahnya, kita jadi nggak tahu, oh kita mau ngarahinnya kemana sih campaign-nya. Dan yang ketiga, possible solutions-nya. Solusi apa nih yang bisa kita kasih? Karena balik lagi kayak tadi saya bilang, brief itu adalah sebuah awal. Siapa tahu tim kreatifnya nanti bisa come up dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Makanya tugas kita yang ngasih brief adalah kita kasih nih, kira-kira nih di bayangan kita solusinya tuh seperti ini. Dan yang keempat, story-nya. Consumer story-nya tuh seperti apa? Audience kita tuh kayak gimana? Dan yang kelima, timeline dan budget. Budget tuh biasanya kalau ada, tapi timeline tuh penting sehingga kita tahu, oh ini harus di-deliver tanggal segini, prosesnya seperti ini. Ya, 5 hal inilah menurut saya yang mau creative brief formatnya seperti apapun itu tuh harus ada. Karena kalau nggak ada, ya it's not a creative brief menurut saya. Terus nextnya apa? Buat saya, yang namanya creative brief itu tuh berbeda dengan briefing sessions. Kenapa? Saya kasih analogi. Kayak misalnya nih ya, creative brief tuh kayak surat cinta. Surat cinta, kamu taruh semua apa yang ada di pikiran kamu, apa yang ada di perasaan kamu, itu tuh jadi sebuah dokumen yang tertulis. Tapi kalau kita mau mendapatkan hati seorang perempuan, cukup gak hanya dengan surat cinta? Mungkin yang lagi nonton ini yang cewek-cewek yang kayak, gak cukup. Yang cowok-cowok juga yang kayak, emangnya perlu surat cinta? Well, apapun itu gitu kan ya. Tapi buat saya simple. Karena gini, kalau kamu mau lebih romantis, kalau kamu mau lebih kamu lebih memenangkan hati perempuan itu, ya kamu harus nembak dong. Kamu harus merayu, kamu harus nyatakan perasaannya itu secara langsung dan lain sebagainya, sehingga dia benar-benar bisa melihat ketulusannya kamu. Ya, ini buat laki-laki. Makanya kalau buat saya creative brief itu tuh kayak surat cintanya. Tapi buat kita bisa menyampaikan isi surat cintanya, ya kita harus ngomong, kita harus nyatakan secara langsung. Nah, itu yang saya sebut dengan briefing proses. Gak cukup dengan surat cinta, gak cukup dengan creative brief, tapi kita harus ngobrol, diskusi, kita harus kasih tahu nih, gitu kan. Kita harus bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan kreatif. Makanya buat saya tugasnya kita adalah bagaimana kita bisa membuat mereka tuh merasa tertarik, merasa tertantang. Bukan cuma kasih inspirasi, tapi excite them. Excite the creative team. Dan apapun bisa jadi sumber inspirasinya kita buat kita tuh membuat mereka tuh ngerasa exciting. Bisa meme, bisa infografik, atau bisa gambar-gambar hack seperti ini, bisa story-nya orang, bisa berita, dan lain sebagainya. Apapun. Makanya waktu lagi creative briefing, lagi briefing proses, coba bawa referensi. Coba bawa sesuatu yang kayak bikin mereka tuh bisa merasa tertarik dengan briefnya kalian. Ya, guideline-nya apa aja?
ada 6 yang harus ada di sebuah creative brief. Ini bisa teman-teman copy langsung, bisa teman-teman tambahin. Kalau misalnya kayak teman-teman mau pelajarin dari internet atau dari Google, silahkan. Tapi biasanya a good brief itu tuh ada 6 elemennya. Yang pertama pasti background dan objektif. Story-nya tuh seperti apa? Mau achieve-nya tuh apa tujuan akhirnya? Ceritanya tuh kenapa bisa ada ini? Yang kedua, target audiensnya. Kita ngomong sama siapa? Yang ketiga, kita mau konsumennya tuh ngapain? Desired behavior-nya. Ada gak actions yang pengen teman-teman tuh konsumen ambil, atau pemikiran apa yang muncul di kepala konsumen? Kemudian yang keempat, insight-nya apa? Tension-nya, emotions-nya yang perlu di-highlight tuh apa? Yang kelima, propositions, single message-nya tuh apa? Sama yang keenam, reason to believe, proof point-nya tuh apa? Ya, ada 6 elemen ini nih yang harus teman-teman tuh pahamin. Makanya saya kasih contoh, misalnya nih, contohnya Adidas, dia bikin campaign tentang barang counterfeit, ya, barang counterfeit. Terus kira-kira kalau teman-teman ngeliat ini, briefnya tuh seperti apa? Paling gampang kan buat kita bisa reverse engineer ya, gitu. Buat saya simple. Background dan objektifnya apa? Banyak banget barang palsu. Makanya kita mau mengencourage orang-orang buat membeli produk yang asli. Simple. Ya. Target audiensnya anak muda umur 25-30. Mungkin dia bukan pecinta sepatu. Karena kalau pecinta sepatu pasti nyarinya yang asli. Tapi ya mereka hidupnya aktif, dipakai terus sepatunya. Desired behavior-nya, bahwa buat mereka tuh mikir, oh nggak apa-apa deh, gua beli barang yang lebih mahal, tapi aman buat kaki gua, lebih tenang, dan mereka mau beli barang asli. Insight-nya apa? Bahwa ketika kita membeli sesuatu, pasti ada harga yang harus dibayar, ya kan? Makanya beli sepatu palsu pun ada harga yang harus dibayar, yaitu kakinya bisa luka, bisa sakit. Makanya propositionnya fake shoes hurt, original shoes protect. Dan RTB-nya apa? Adidas reputations and quality. Makanya mungkin bisa jadi seperti ini. Ya, paham ya teman-teman gitu. Gampang ya gitu kan, maksudnya harusnya udah bisa ngelihat lebih jelas sekarang. Terus yang kedua, campaign yang lagi happening, yang pengiriman cepat, gratis ongkir, pasti teman-teman tahu ya, Lazada. Kenapa sih mereka tiba-tiba bikin campaign seperti ini? Mungkin ya, kalau saya ngelihat campaignnya, ini yang mereka coba tampilkan, bahwa mereka pengen ngebantai atau mereka pengen ngambil marketnya Tokopedia dan Shopee. Terus yang kedua, orang-orang tuh pada gak aware tentang Lazada, makanya mereka pengen ningkatin awareness-nya. Target audiensnya apa? Umur 25-45, mereka suka shopping, mereka belanja secara reguler di e-commerce. Dan action apa yang pengen mereka kasih ke audiensnya? Ya, gue mesti check out nih wishlist gue sekarang. Sekarang gue mau check out wishlist gue, dan gue mau check out di Lazada sekarang. Kenapa gue harus pikirin itu beli di Tokopedia or Shopee? Karena di Lazada sekarang gue bisa lebih mudah. Dan insight-nya apa? Ya, mungkin gitu kan ya. Gue tuh gak sabar ketika gue tuh harus unboxing package gue, kemudian juga paketnya itu diterima di depan pintu gue. Makanya gue pengen rasanya cepet-cepet aja nih. Dan propositionnya apa? Pengiriman cepat, gratis ongkir. RTB-nya apa? Ya mungkin ada delivery system dari Lazada dan strong partnership sama kurirnya. Tapi lihat deh di bagian insight dan propositionsnya, ya, bahwa kadang-kadang sebuah propositions itu marketnya Tokopedia dan Shopee. Terus yang kedua, orang-orang tuh pada gak aware tentang Lazada, makanya mereka pengen ningkatin awareness-nya. Target audiensnya apa? Umur 25-45, mereka suka shopping, mereka belanja secara reguler di e-commerce. Dan action apa yang pengen mereka kasih ke audiensnya?
ya gue mesti check out nih wishlist gue sekarang gue mau check out wishlist gue, dan gue mau check out di Lazada sekarang. Kenapa gue harus pikirin itu beli di Tokopedia or Shopee? Karena di Lazada sekarang gue bisa lebih mudah. Dan insight-nya apa? Mungkin gitu kan ya, gue tuh gak sabar ketika gue tuh harus unboxing package gue, kemudian juga paketnya itu diterima di depan pintu gue. Makanya gue pengen rasanya cepet-cepet aja nih. Dan propositionnya apa? Pengiriman cepat, gratis ongkir. RTB-nya apa? Ya mungkin ada delivery system dari Lazada dan strong partnership sama kurirnya. Tapi lihat deh di bagian insight dan propositionsnya, ya, bahwa kadang-kadang sebuah propositions itu harus bisa ngejawab insight deh. Bayangin ya, gitu kan ya, hari ini pesan, besok sampai gratis lagi. Gimana gak makin excited? Ya, itu yang semoga bisa teman-teman tuh pahamin ya dari campaign Lazada ini. Nggak 100% benar, karena bukan saya yang bikin campaignnya, tapi setidaknya ketika saya ngelihat materinya, ini yang saya pahamin. Dan yang ketiga, kemarin waktu Sasa bikin campaign Micin Swag Generation MSG, apa sih kira-kira? Ya mungkin mereka ngelihat backgroundnya marketnya tuh decreasing, karena ya mereka memilih untuk menggunakan produk lain daripada MSG Sasa, dan mereka harus merekrut orang lebih muda, lebih segar, karena ya mungkin kita merekrut untuk orang-orang ibu-ibu muda dan lain sebagainya. Target audiensnya lebih muda, makanya yang orang-orang tuh yang kayak pecinta makanan, pay attention to their image. Wah, gue jaim banget, dan gue hidupnya tuh healthy dan balance, yoga, makanan sehat. Dan desired behaviornya apa? Kita pengen orang mikir bahwa it's okay dan aman buat pakai Sasa buat ketika gue masak. Dan apa insight-nya? Ya mungkin ya, gitu kan, mungkin. Kita kan selalu ada istilah ya, jangan kebanyakan makan micin, nanti jadi tit gitu. Dan orang-orang tuh takut jadi tit itu karena kebanyakan makan micin. Jadi bodoh, orang bilang kan. Padahal nggak juga, gak ada hubungannya. Dan karena orang takut jadi bodoh, ya mereka jadi takut buat konsumsi micin. Makanya propositionnya apa? Lu makan micin pun lu masih bisa keren, lu masih bisa enjoy hidup lu masih bisa ke New York, lu masih bisa keren, lu masih bisa cool. Dan karena apa ya, kita kasih extra flavor to your food, kita kasih rasa tambahan kepada makanan kamu, jadinya lebih keren, lebih enak juga, lebih enjoyable. Dan come up lah dengan Micin Swag Generations ini. Saya nggak akan bahas kreatifnya karena kemarin udah sempat saya bahas di ABCDE. Tapi apakah ini campaign yang keren? Menurut saya iya. Lazada juga, Adidas juga. Tapi lihat deh dari 3 case ini, berbeda masalahnya, berbeda backgroundnya, dan jawabannya berbeda juga. Dan nggak ada satu format yang fix untuk membuat sebuah kreatif brief. Ya, kalau saya kasih lihat dari 3 tadi. Makanya di sini saya encourage buat teman-teman tuh tetap keep 6 poin ini ketika kalian membuat sebuah kreatif brief. Karena 6 poin ini, apapun formatnya, ini bisa membantu teman-teman tuh buat make sure, oh ini jawaban yang dicari sama tim kreatif gua. Oke, itu aja dari aku. Thank you and I'll see you in the next episode.